Shalom buat setiap rekan-rekan yang menyaksikan program dari Bara Digital Ministry malam hari ini. Bersama saya dengan Boaz Tony dari Bara Digital Ministry. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semua. Dan saya percaya semua dalam keadaan yang baik dalam lindungan Tuhan. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama dengan hambanya yaitu Pendeta Bambang Wiyanto. Beliau merupakan seorang direktur pelaksana Saat Ministry Center yang ada di Jakarta. Kita bersyukur beliau sudah bergabung bersama dengan kita. Dan topik malam hari ini adalah mengapa perlu mengakui dosa walaupun sudah diampuni. Wow, ini banyak yang pasti yang selama ini bertanya-tanya apakah saya benar-benar sudah mengalami pengampunan atau seperti apa, dan banyak hal lagi yang bisa dipertanyakan melalui topik malam hari ini. Dan saya juga perlu menyampaikan jikalau rekan-rekan memiliki pertanyaan seputar topik yang kita bahas malam hari ini dapat mengirimkan di kolom komentar, maupun juga nantinya jikalau rekan-rekan memiliki pokok doa apapun itu dapat mengirimkan juga di kolom komentar. Nanti kita akan sama-sama mendukung di dalam doa di akhir dari acara ini. Dan program malam hari ini diadakan selama 30 menit yang diawali dengan penjelasan, kemudian nanti ada diskusi atau tanya jawab. Baik, sebelum kita mulai program kita satu terlebih dulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang kami alami hari lepas hari ya Bapa. Pertolongan Tuhan yang sungguh nyata, dan terkhusus juga buat malam hari ini kami sungguh bersyukur ya Bapa. Kalau kami boleh kembali bersama-sama dan menyaksikan program yang diadakan oleh Lembaga Bara Digital Ministry melalui program live, yaitu dengarkan firman-Nya ya Bapa. Tuhan urapi setiap kami, hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu juga ya Bapa. Tuhan urapi, sehingga setiap kami dapat mengerti dengan baik ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap peralatan yang kami pakai, media yang kami gunakan ya Tuhan, semuanya bisa berfungsi dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan program kami dari awal hingga pada akhirnya. Amin. Baik, langsung saja saya persilakan kepada hambanya yaitu Pendeta Bambang Wiyanto untuk menyampaikan topik kita malam hari ini, yaitu mengapa perlu mengakui dosa walaupun sudah diampuni. Baik, saya persilakan langsung kepada hambanya. Baik, pada hari ini kita bersama-sama membahas satu tema mengapa perlu mengaku dosa walaupun sudah diampuni. Saya seringkali mendapatkan pertanyaan yang seperti ini. Bukankah Tuhan Yesus itu sudah mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia? Dan peristiwa penebusan itu dikatakan Tuhan Yesus sudah membayar lunas akan hutang-hutang dosa manusia. Mengapa? Sebagai orang yang percaya, kita tetap harus mengakui dosa-dosa kita. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, saudara, kita boleh berpikir sejenak, mengapa pertanyaan ini timbul? Ternyata pertanyaan ini timbul karena ada bagian-bagian Alkitab yang menandaskan bahwa Tuhan Yesus melalui peristiwa kematian dan kebangkitannya itu sudah membayar lunas dosa-dosa manusia. Ada pengampunan yang secara tuntas sudah dilakukan Tuhan Yesus. Tapi juga di bagian Alkitab yang lain, ada yang mencatat dengan tegas bahwa sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus, yang sudah mengalami penebusan, itu tetap harus mengaku akan dosanya. Mari kita bersama-sama melihat bagian-bagian Alkitab yang dimaksudkan, di mana kemudian kita tahu bahwa penebusan itu telah membayar lunas akan dosa-dosa manusia. Kita bersama-sama melihat di dalam Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia,
sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Dengan menghapuskan surat hutang. Nah, kalau dihapus surat hutang berarti sudah lunas. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakunya pada kayu salib. Bagian ini jelas dikatakan menghapuskan surat hutang. Lalu kita lihat satu bagian yang lain dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Di sini juga Rasul Paulus melalui suratnya kepada jemaat di Korintus, itu menegaskan sebab kamu telah dibayar, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Jadi ini menandakan bahwa Tuhan Yesus itu sudah membayar lunas hutang-hutang dosa manusia. Kita sudah beres secara pengampunan. Tapi kenapa, saudara, kita harus tetap mengakui dosa di hadapan Tuhan pada saat ini? Kita melihat, ternyata, saudara, di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10, jelas di sana dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Nah, ayat ini menandaskan kita harus mengaku dosa. Kalau tidak mengaku dosa, kita menipu diri kita sendiri, kebenaran tidak ada dalam diri kita. Kalau kita tidak mengaku dosa, maka kita juga membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan dua bagian ayat Alkitab ini? Saya ingin memberikan penjelasan secara singkat. Pada waktu kita bertobat, Tuhan Yesus itu sudah melakukan penebusan di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Maka seluruh dosa kita itu sudah ditebus oleh Tuhan dan telah dibayar lunas. Sehingga pada waktu kita bertobat, maka kita itu dikatakan apa? Kita itu mendapatkan jaminan hidup kekal. Tetapi saudara, kita juga harus ingat, salah satu tujuan dari penebusan dosa itu juga adalah pada waktu manusia itu jatuh di dalam dosa, maka relasinya dengan Tuhan itu menjadi rusak. Melalui penebusan itulah relasi antara manusia yang berdosa dengan Allah itu kembali dipulihkan. Nah, pada waktu kemudian kita melihat melalui peristiwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, itu berarti apa, saudara? Berarti bahwa inisiatif untuk memperbaiki hubungan relasi yang kembali intim antara orang yang berdosa, yang kemudian percaya dan bertobat, percaya kepada Kristus dengan Allah, saudara, itu semuanya kita boleh melihat relasi itu dipulihkan karena inisiatif daripada Allah itu sendiri. Nah, oleh karena itu Allah itu memiliki kerinduan di dalam dirinya untuk memiliki satu relasi yang kuat. Nah, relasi yang intim dengan Tuhan, dengan orang yang diciptakannya, manusia yang berdosa itu. Nah, relasi yang intim ini, saudara, harus melalui satu jalan, yaitu apa? Melalui relasi di mana, melalui satu peristiwa di mana manusia itu harus dihapus dosanya. Relasi ini menjadi baik karena ada pengampunan, saudara. Dan dosa itu dibereskan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang menjadi persoalannya adalah, pada waktu manusia itu sudah percaya kepada Kristus, kita sebagai orang percaya, kita juga pikiran kita masih jahat. Kadang-kadang hati kita jahat, penuh dengan dosa. Perbuatan kita juga masih melakukan perbuatan yang mendukakan hati Tuhan. Nah, saudara, kita harus jelas
Pada waktu kita berdosa, Allah itu tetap tidak kompromi terhadap dosa. Allah itu adalah Allah kudus. Oleh karena itu, saudara, relasi kita dengan Allah itu tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu, saudara, Rasul Yohanes menuliskan 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 yang tadi sudah saya bacakan. Itu memiliki satu konteks bahwa hidup manusia itu harus hidup di dalam terang, bukan di dalam kegelapan, supaya relasi yang intim dengan Allah itu tetap terjaga. Nah, kenapa saya mengatakan 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10 itu berbicara seperti itu? Karena konteks 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10 itu tidak bisa dilepaskan dari ayat 5 sampai ke 7. Ayat yang ke-5 sampai ke-7 ini bunyinya seperti ini. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, relasi dengan Allah, persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan tidak melakukan kebenaran. Tapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia yang ada dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Persekutuan itu dipulihkan bukan hanya dengan Allah, dengan orang lain. Dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi oleh karena itu kita mengaku dosa ini di dalam satu konteks supaya relasi kita dengan Allah itu kembali dibangun. Atas dasar apa, saudara? Kalau kita melihat di dalam pasal 1 ayat 8 sampai 10 tadi, jelas di sana dikatakan relasi yang intim ini harus dibangun atas dasar keterbukaan. Karena apa? Kita tidak boleh hidup di dalam kegelapan. Kita harus hidup di dalam terang. Segala sesuatu tidak bisa kita sembunyikan dalam kegelapan. Semua itu Allah tahu. Lalu kita juga melihat relasi itu juga harus dibangun dengan kejujuran. Kita tidak boleh berdusta dengan mengatakan bahwa kita tidak berdosa. Nah, keterbukaan itu kalau kita boleh melihat pernah tercatat di dalam Alkitab dan itu dilakukan oleh Daud. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 dicatat seperti ini. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Dan ayat yang berikutnya, saudara. Dalam bagian ini Daud hendak menggambarkan Allah itu tahu sejauh mana kehidupan kita ini. Tidak ada yang tersembunyi di dalam diri kita itu. Dosa apapun tidak bisa kita sembunyikan. Oleh karena itu Daud berkata, Tuhan, engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk, aku berdiri, engkau mengerti pikiranku dan jauh. Semuanya Tuhan itu tahu. Kita perlu keterbukaan dalam relasi dengan Tuhan. Tidak ada dosa yang kemudian dapat kita sembunyikan, saudara. Lalu relasi itu juga dengan kejujuran. Kita lihat, Daud juga melakukan kejujuran pada waktu dia melakukan dosa. Mari kita lihat di dalam Mazmur nomor 51. Ayat 1 dan 2. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, apa jawab Daud? Kasihanlah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Saudara, Daud itu berbuat dosa, berzina dengan Batsheba. Lalu Tuhan mengutus Nabi Nathan untuk menegur. Daud tidak mengelak. Daud dengan jujur mengakui dia telah melakukan perbuatan dosa. Nah, saudara, di dalam konteks yang seperti inilah kalau kita lihat, harus ada kejujuran, harus ada keterbukaan. Lalu kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 10, di samping kita itu harus jujur dan berbuka, maka Yohanes juga mengatakan kita harus sepakat dengan Tuhan. Loh, apa maksudnya kita mengaku dosa itu sepakat dengan Tuhan? Saudara, kata mengaku di dalam dosa
itu dalam ayat 8, itu adalah memiliki satu pengertian bahwa kita itu sepakat dengan Allah, bahwa apa yang kita simpan di dalam hati kita, pikiran kita, perbuatan kita, walaupun itu nampak dan tidak nampak, dikatakan, kita itu sepakat dengan Allah, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah perbuatan dosa, maka di hadapan Tuhan, kita juga sepakat dengan Allah bahwa itu adalah dosa. Saudara, kita tidak bisa kemudian di dalam diri kita mengatakan, Allah mengatakan berdosa, kita sudah berbuat dosa, lalu kita mengatakan kita tidak. Nggak bisa, saudara. Kita harus sepakat. Kalau Tuhan mengatakan itu dosa, maka kita harus sepakat bahwa apa yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan katakan itu dosa, maka kita juga harus mengakui itu adalah dosa. Nah, oleh karena itu, saudara, kita tidak boleh main-main. Mengaku dosa itu tidak boleh main-main. Karena kita sepakat dengan Tuhan bahwa apa yang kita lakukan itu adalah dosa. Saudara. Oleh karena itu, pada waktu kita mengaku dosa, kita harus jujur dan terbuka, kita harus serius, dan kita harus sungguh-sungguh. Karena itu ada kesepakatan kita dengan dosa, dengan Tuhan. Nah, kesepakatan itu melahirkan apa, saudara? Melahirkan begini. Kalau kita tahu itu dosa dan Tuhan mengatakan memang itu dosa dan kita mengaku dosa kita itu sepakat. Inilah yang menjadi dasar kita untuk memiliki relasi yang intim dengan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan juga tetapkan. Kalau kamu mengaku dosamu, kita itu juga kemudian bisa memiliki relasi yang intim dengan Dia. Nah, saudara-saudara, dalam pengertian seperti inilah kita memperoleh dampak dari pengakuan dosa kita ini. Dampaknya itu apa, saudara? Dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia. Apa artinya Dia setia? Dia setia dengan janjinya. Allah kan setia dengan janjinya. Kalau pada waktu Tuhan Yesus mentaskan dosa manusia, maka dosa itu adalah dosa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus. Maka Tuhan tidak mengingat-ingat lagi akan dosa-dosa kita. Sehingga kita itu memiliki keberanian kembali untuk datang kepada Tuhan. Pada saat kita mengaku dosa kita, maka Dia mengatakan dosa kita diampuni. Dia setia kepada janjinya. Bahwa apa yang dilakukan Kristus itu membayar lunas seluruh dosa umat manusia, khususnya bagi orang yang percaya kepadanya. Sehingga oleh karena itu, saudara, kalau kita melihat sebelum di dalam ibadah, kita itu seringkali harus bersama-sama dengan seluruh jemaat. Kita itu melakukan doa pengakuan dosa. Kita harus sungguh-sungguh, jangan main-main itu. Supaya kita itu pada waktu beribadah, relasi kita dengan Tuhan itu beres. Tapi bukan hanya ibadah, saudara. Di dalam kehidupan keseharian kita, hidup kita dengan Tuhan harus beres. Maka kita harus mengaku dosa kita. Pada waktu kita mengaku dosa kita, maka kita harus ingat bahwa Dia adalah Allah yang setia. Setia pada janjinya. Dia akan mengampuni kita pada waktu kita mengaku dosa kita. Lalu kedua, dikatakan adil. Kenapa adil, saudara? Saudara, manusia tidak mampu membayar lunas hutang dosa-dosanya. Manusia tidak mampu menyelamatkan akan dirinya. Manusia tidak mampu membereskan dosanya di hadapan Tuhan. Tetapi dosa itu diselesaikan. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Saudara, Allah dengan segala keadilannya menyelesaikan itu, saudara, melalui Yesus Kristus. Nah, saudara, kalau kita melihat di dalam bagian ini, di dalam keadilannya, sekali lagi, Allah itu sungguh akan mengampuni setiap dosa yang kita akui di hadapan Tuhan. Karena Yesus sendiri sudah menuntaskan. Apa yang kita lakukan, saudara, pada saat ini, itu semua sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di dalam keadilan Allah. Tapi saya ingatkan, saudara, jangan kita terus berbuat dosa.
Karena kalau kita ini sebagai orang Kristen, maka seharusnya Tuhan mengatakan kita dipanggil hidup di dalam terang sama seperti Dia adalah terang. Dan sebagai akhir dari bagian ini saya ingin mengatakan, mengapa kita perlu mengakui dosa walaupun sudah diampuni? Supaya kita tetap memiliki satu relasi yang intim itu dengan Tuhan. Demikian Pak Tony, penjelasan saya pada malam hari ini. Wow, terima kasih banyak Pendeta Bambang yang sudah menjelaskan kepada kita. Ada banyak poin yang saya dapatkan malam hari ini, tapi karena waktu juga kita nggak bisa menyabarkan lagi. Dan ada banyak juga komentar yang sudah masuk, baik dari Instagram, dari Facebook, maupun juga ada dari YouTube. Dan ada yang menyampaikan dari Helena, dia menyampaikan bahwa, ini komentar dari Helena, karena kita hidup hanya karena kasih karunia Tuhan, maka kita perlu memiliki pengakuan dosa setiap hari. Artinya, kita nggak pernah lepas ya Pak, dari yang namanya dosa. Baik tadi disampaikan ada yang disengaja maupun juga ada yang tidak disengaja. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak sadari bahwa dalam pikiran kita, kadang-kadang kita sudah berdosa di hadapan Tuhan. Dan dikatakan terkadang kita nggak sadar apakah hari itu kita melakukan dosa atau tidak. Makanya tadi sudah disampaikan oleh hambanya, senantiasa ada pengakuan di hadapan Tuhan. Dan kita bersyukur buat malam hari, buat penjelasan dari hambanya Pendeta Bambang Wijayanto. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan. Ini cukup banyak pertanyaan. Kiranya malam hari ini bisa terjawab semua. Namun, kalau belum sempat terjawab, kita akan live lagi di esok hari, maupun juga rekan-rekan bisa melihat di tayangan-tayangan sebelumnya tentang ada banyak hal yang sudah dibahas, bagaimana lepas dari dosa, bagaimana menang, menghadapi, maupun juga pernah disampaikan oleh Pendeta Bambang tentang peperangan rohani. Banyak hal lagi. Nah, mengenai topik kita malam hari ini, ada satu pertanyaan menyampaikan seperti ini. Saya mau bertanya, Pak, saya pernah melakukan dosa yang sama beberapa kali. Padahal saya tahu itu salah. Kemudian sedangkan sekarang saya sudah punya pasangan yang mau mengajak serius. Apakah saya harus jujur kepada pasangan saya? Kemudian dia ada pertanyaan lanjutan. Saya takut jika saya jujur, dia tidak mau menerima saya, Pak. Sedangkan saya menaruh harapan besar dengan dia. Keputusan seperti apa yang saya harus ambil, Pak? Dan bagaimana saya berani mengakui dosa saya? Ini datang dari Instagram, yaitu Holpu Sinaga, yang menyampaikan demikian. Memang kalau dikatakan tadi, mengapa perlu mengaku dosa di hadapan Tuhan? Tetapi ini kembali lagi pertanyaannya, ketika kita sudah mengaku di hadapan Tuhan, apakah kita juga mengaku di hadapan pasangan maupun orang terdekat kita? Mungkin itu Pak, sederhananya. Baik Pak. Saya ingin membahas tentang ini dan banyak pertanyaan yang sama yang sering saya dengar soal seperti ini. Saya ingin menegaskan bahwa kita di hadapan Tuhan itu tidak bisa mengelak dan kita harus jujur dengan segala dosa kita. Tetapi kalau kemudian itu memang harus diutarakan kepada, katakanlah, berkaitan dengan pasangan hidup kita, maka itu harus diutarakan. Supaya kita ini juga beres, bukan hanya di hadapan Tuhan, tapi di hadapan orang yang memiliki kaitan dengan dosa itu. Oleh karena itu, bagi saya, kita perlu keterbukaan. Jujur itu dengan Tuhan, tapi juga dengan orang-orang yang terkait dengan segala perbuatan kita ini. Nah, oleh karena itu, saya sekali lagi ingin menyarankan, kalau kita kemudian berkata jujur dan pasangan kita tidak mau, ya bagi saya, sekali lagi itu adalah konsekuensi yang harus kita tanggung. Begitu ya. Artinya kita berani berbuat, maka kita harus menanggung akan konsekuensinya. Tetapi kalau kita menipu, itu jauh lebih berat. Karena persoalan itu, kalau kita sudah menipu, maka misalnya kita membina hubungan baik atau membina rumah tangga dengan orang yang kita cintai, tetapi kita sudah berangkat dari ketidakjujuran, dan kalau itu ketahuan, maka di dalam seluruh kehidupan rumah tangga kita menjadi rusak. Nah, oleh karena itu bagi saya segala sesuatu harus terang,
terus terang, jujur, terbuka di awal. Baik itu dengan Tuhan maupun dengan orang yang terkait dengan masalah tersebut. Demikian Pak Tony, jawaban saya. Terima kasih banyak buat penjelasan dari hambanya. Ini datang lagi dari Instagram, dari Firdaus. Pertanyaannya adalah, ada sebuah hal yang negatif selalu saya ulangi. Dan setiap saya ulangi, saya mengaku dosa saya. Tapi setelah itu saya ulangi lagi, Pak. Bagaimana kira-kira, Pak? Apakah Tuhan tetap mengampuni atau marah kepada saya, Pak? Bagi saya, kalau kita sudah mengaku dosa kita, seharusnya kita seperti yang sudah saya terangkan, kita berani untuk berperang secara rohani untuk melawan dosa itu. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus untuk memerangi. Tetapi kita juga harus juga di dalam diri kita berani untuk mengambil sikap untuk bertahan supaya tidak lagi jatuh di dalam dosa. Saya pernah menangani seorang anak muda yang seringkali jatuh di dalam dosa yang sama. Tetapi persoalannya adalah dia seringkali menjadi lemah karena persoalan-persoalan yang dia hadapi. Saya mengatakan nggak bisa seperti itu. Kita kalau ngomong sama Tuhan, mengaku dosa kita harus serius dan kita mau berjuang, minta sama Tuhan kuasa Roh Kudus yang akan menolong kita. Saya yakin apa yang kemudian kita inginkan di hadapan Tuhan supaya kuasa Roh Kudus itu memampukan kita. Kemudian ada dorongan di dalam hati kita untuk bertahan dan kita berjuang mati-matian. Saya kira kita pasti akan menang melawan dosa itu. Demikian Pak Tony. Ya, ini ada pertanyaan dari Instagram kembali dari Jungni yang menyampaikan, apakah ada dosa besar atau kecil? Apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Sebenarnya ini pernah dijelaskan di beberapa waktu yang lalu, tetapi mungkin Pendeta Bambang bisa menolong supaya rekan-rekan juga yang menyaksikan bisa memahami lebih baik lagi, lebih dalam lagi, Pak, tentang hal ini. Oke. Saya jawab singkat aja ya, supaya juga nanti melihat video yang lalu ya, ataupun yang tayangan di YouTube yang lalu, rekan-rekan. Kalau kita itu tahu bahwa dosa itu di hadapan Tuhan adalah penyelewengan dari setiap perbuatan, pikiran maupun hati manusia yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka tidak ada dosa kecil dan dosa besar. Apapun yang kita pikirkan sekecil menurut manusia, itu tetap dosa kalau itu memang melanggar perintah firman Tuhan. Jadi kita tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Semuanya sama di hadapan Tuhan. Itu adalah dosa. Lalu kemudian dikatakan, apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni? Jelas, saudara, ada dosa yang tidak bisa diampuni kalau kita terus-menerus menolak Allah itu. Keberadaan Allah kita tolak. Kita terus-menerus kemudian dalam diri kita itu tidak mau, saudara, menyembah kepada Allah kita. Maka itu satu dosa yang tidak bisa diampuni. Itu adalah dosa yang kemudian membuat orang itu akan mengalami kematian yang kekal. Demikian, Pak. Ya, ini merupakan pertanyaan yang terakhir ya, Pak. Kita itu nggak terasa sudah di penghujung acara, dan setelah itu jika rekan-rekan memiliki pokok doa, dapat menyampaikan di kolom komentar, dan nanti kita akan sama-sama mendoakan. Pak, mengapa ya ketika selesai berdoa, mendoakan apa yang sudah diperbuat, artinya kesalahan, masih saja ada perasaan bersalah, Pak? Dan bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Artinya, Tuhan sudah mengampuni atau tidak ya? Artinya ada perasaan-perasaan yang tetap mengikat, Pak. Padahal sudah mengaku di hadapan Tuhan dan sebagainya. Bagaimana caranya, Pak, supaya benar-benar bisa menjalani hari dengan baik? Ini pertanyaan dari Instagram, Pak. Ya. Kita harus memiliki pemahaman yang benar tentang kita itu mengaku dosa tadi. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa pada waktu mengaku dosa kita, maka dikatakan Allah itu setia dan adil. Itu harus kita pegang firman Tuhan ini. Artinya pada waktu kita mengaku dosa kita harus meyakini bahwa Allah itu akan memenuhi janjinya, yaitu mengampuni dosa kita. Ya, kita itu harus kembali memiliki relasi yang kuat dengan Tuhan. Kita tidak takut untuk menghadap hadirat Tuhan. Saudara, kalau saya secara pribadi mengaku dosa kita, hubungan saya dengan Tuhan itu menjadi plong.
Karena saya meyakini pada waktu saya mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Allah yang tidak lagi mengingat-ingat akan dosa kita. Nah, kalau Allah aja yang telah dilukai hatinya tidak mengingat dosa kita, lalu kita yang sudah mengaku dosa kita, maka seharusnya kita itu tidak lagi dibayangi oleh rasa takut. Kalau hubungan kita dengan Allah itu benar, saudara, itu kemudian hubungan kita itu plong dan tidak ada satu rasa apapun yang membuat kita yang mengganjal di dalam diri kita. Kita harus ingat juga bahwa Dia adalah Allah yang adil. Kita memang tidak sanggup untuk membayar dosa kita, membayar lunas akan dosa kita. Tetapi Allah itu memperhitungkan di dalam segala keadilannya bahwa apa yang dilakukan Kristus itu sudah melunasi akan apa yang kemudian kita lakukan. Di dalam keadilannya, Allah itu mengatakan itu sudah beres di hadapannya. Oleh karena itu, kita harus memahami kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga pada waktu kita itu mengaku dosa kita, hubungan kita dengan Allah itu beres. Tetapi, kalau kita hanya mengaku kepada Allah, tidak mengaku kepada sesama kita di mana kita telah berbuat dosa kepadanya, itu yang membuat kita masih mengganjal hubungan kita dengan sesama. Mestinya kita mengatakan kepada sesama kita bahwa saya telah bersalah, saya telah berdosa, saya telah melakukan perbuatan jahat terhadap kamu. Begitu, Pak.